Selamat datang di plot Call of Duty Modern Warfare 1. Ready up. Let's do this. Pertama adalah seri Call of Duty pertama yang terlepas dari tema perang dunia, di mana latar waktu yang diambil adalah di era modern. Game ini dirilis pertama kali pada tanggal 5 November tahun 2007 dan bisa kalian mainkan di PS3, Xbox 360, PC, Mac, dan Wii, sebelum kemudian mendapatkan versi remasternya pada tanggal 4 November tahun 2016 untuk PS4, Xbox One, dan PC. Modern Warfare sendiri terbagi menjadi 3 seri berbeda yang saling berkesinambungan dan merupakan salah satu seri Call of Duty yang paling populer di antara seri-seri lainnya. Seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan ceritanya, aku bakal jelasin dulu tentang latar belakangnya. Dalam game ini, kita akan berperan sebagai seorang prajurit bernama John Soap McDavis yang dikisahkan baru saja bergabung ke dalam pasukan elit Inggris bernama Special Air Service, atau biasanya juga disebut sebagai SAS. Di sana, Soap menjalankan tugasnya bersama seorang veteran bernama Gas di bawah kepemimpinan Kapten Price. Di sisi lain, pihak antagonisnya adalah sebuah partai politik revolusioner dan pasukan paramiliter bersenjata bernama Ultranasionalis yang bermarkas di Rusia dan dipimpin oleh Imran Zakayev. Ultranasionalis sendiri dikatakan sangat mengagumi Uni Soviet sampai-sampai mereka membenci kenyataan mengenai pemerintah Rusia yang bekerjasama dengan pihak Barat, terutama Amerika dan Inggris. Menurut mereka, pihak Barat telah melemahkan atau bahkan menghancurkan negara Rusia. Selain ultranasionalis, ada juga sebuah faksi militer bernama OPFOR yang bermarkas di Timur Tengah dan dipimpin oleh seorang komandan militer bernama Khaled Al-Assad. Nah, tanpa berlama-lama lagi, inilah alur cerita dari Call of Duty Modern Warfare pertama. Kisah dimulai pada tahun 2011 ketika Al-Assad mulai melakukan kudeta di Timur Tengah, sedangkan Rusia sedang berada di tengah terjadinya peperangan antara Russian Loyalist dan Ultranasionalis. Russian Loyalist sendiri adalah sebutan bagi militer Rusia yang masih loyal akan negaranya, menjadikan mereka sebagai musuh dari Ultranasionalis. Di sisi lain, Soap yang baru saja tergabung ke dalam SAS mulai melakukan berbagai pelatihan sebelum kemudian menjalankan misi pertamanya sebagai bagian dari Bravo Team. Pada suatu malam di hari pertama, Kapten Price memimpin pasukannya menuju sebuah kapal barang bernama Valyakutse di Bering Strait dengan sebuah misi untuk mengamankan nuclear device yang diduga sedang disembunyikan di dalam kapal tersebut. Singkatnya, setelah menghabisi para pasukan yang menghalang, Bravo Team akhirnya menemukan nuclear device yang ternyata adalah plutonium. Namun sebelum bisa membawanya, mereka mendapatkan informasi bahwa serangan udara hendak dilancarkan oleh pihak musuh ke sana, tidak memberikan mereka pilihan lain selain meninggalkan plutonium itu. Sesuai dengan perintah, Soap kemudian mengambil manifest yang terletak di dekat plutonium sebelum akhirnya mereka semua berhasil kabur bersamaan dengan tenggelamnya kapal tersebut. For all aboard! Go! Roger that. We're out of here. Berdasarkan manifest yang diambil Soap sebelumnya, diketahuilah bahwa Al-Assad adalah orang yang hendak membeli plutonium. Al-Assad sendiri dikisahkan telah menculik presiden dari salah satu negara di Timur Tengah yang bernama Yasir Al-Fulani. Sang presiden kemudian dibawa ke sebuah area yang dihadiri oleh Imran Zakayev sebelum akhirnya dibunuh di tempat oleh Khaled Al-Assad, menjadikannya sebagai teroris yang harus segera dituntaskan. Tidak sampai di sana, salah satu informan SAS dengan codename Nikolai yang merupakan pembelot dari ultranasionalis juga dikabarkan telah ditangkap dan hendak dibunuh dalam waktu 3 jam. Untuk itu, pada hari kedua, Price mengerahkan pasukannya untuk melakukan misi penyelamatan Nikolai dengan menyusup masuk dan membunuh satu persatu pasukan yang berjaga. Dalam misi ini, mereka juga bertemu dengan pasukan Russian Loyalist pimpinan Sergeant Kamarov dan terlibat sebuah pertikaian karena perbedaan prioritas misi. Price lebih mengutamakan keselamatan Nikolai, sedangkan Kamarov ingin membebaskan penduduk desa di dekat sana dari kekuasaan ultranasionalis.
Namun bagaimanapun juga, karena saling membutuhkan, keduanya pun sepakat untuk saling membantu. SOP membantu penyerangan yang dilancarkan loyalis dengan menyediakan bantuan jarak jauh di beberapa titik. Beres dengan semua bantuan itu, Kamarov masih saja meminta Price dan pasukannya untuk membantunya dalam menjalankan suatu misi, seolah-olah terus mengulur waktu dan tidak pernah peduli dengan Nikolai. Hal ini telah membuat Gies menjadi sangat jengkel dan memutuskan untuk mengancam Kamarov agar memberitahukan lokasi Nikolai ditahan. Kamarov pun memberitahu mereka bahwa Nikolai sedang ditahan di sebuah rumah di ujung desa. Mengetahui ini, Price, Gies, dan SOP langsung pergi meninggalkan Russian loyalis untuk segera menuju ke rumah tersebut. Dengan mematikan seluruh penerangan seisi rumah, pasukan SAS akhirnya berhasil menyelamatkan Nikolai dan hendak membawanya ke markas di Jerman. Namun di tengah proses evakuasi Nikolai, tiba-tiba muncul serangan misil yang seketika menjatuhkan helikopter mereka, membuat sang pilot dan seorang prajurit SAS ikut terbunuh. Sayangnya, Price, Gies, SOP, dan Nikolai yang sedang berusaha untuk pergi dari sana juga terlihat oleh helikopter musuh yang sedang berpatroli, memaksa mereka berempat untuk mencari tempat perlindungan sembari terus berlari menuju titik penjemputan. Sesampainya di sebuah barn, SOP akhirnya berhasil menghancurkan helikopter tersebut menggunakan sebuah misil. Sialnya, di luar barn terdapat pasukan musuh yang tidak terhitung jumlahnya. Untuk itu, seorang gunner dari pesawat tempur AC-130 ditugaskan untuk membantu perjalanan pasukan SAS dengan membersihkan seluruh pasukan musuh yang menghalang jalan mereka. Pada akhirnya, Price dan pasukannya berhasil mencapai titik penjemputan dan segera diantarkan ke markas Jerman. Di sisi lain, masih di hari kedua menanggapi terbunuhnya Presiden Al-Fulani, Departemen Pertahanan Amerika memutuskan untuk mengutus pasukan marinir Amerika USMC untuk turun mencari keberadaan Al-Assad yang dipercaya sedang melakukan broadcast propaganda di sebuah stasiun radio. Kita yang kini menggerakkan Sergeant Paul Jackson mulai menjalankan misi pencarian Al-Assad di stasiun tersebut bersama Lieutenant Vasquez dan pasukannya. Namun usaha mereka menjadi sia-sia karena Al-Assad tidak ditemukan sama sekali di tempat itu. USMC kemudian mendapatkan lagi sebuah informasi yang menyatakan bahwa Al-Assad telah pergi menuju stasiun televisi lokal yang berada setengah kilometer dari keberadaan mereka. Mendengar ini, mereka langsung bergerak menuju ke stasiun tersebut. Namun sekali lagi, Al-Assad tidak sedang berada di sana. Pasukan USMC kemudian melanjutkan misi mereka dalam mempertahankan keberadaan tank Warpig yang sedang diserang oleh pasukan OV-4. Untuk itu, mereka pun menuju ke rawa-rawa dan mulai melancarkan serangan balik. Mereka juga berhasil menghancurkan anti-aircraft gun ZPU-4 dan memanggil air support menggunakan suar. Dengan begitu, seluruh pasukan OV-4 berhasil disapu bersih dan tank Warpig yang mengalami kerusakan parah dapat segera diperbaiki oleh para engineer. Setelah Warpig berhasil diperbaiki, pada hari ketiga USMC sekali lagi bergerak menuju kawasan OV-4 dan berhasil mendesak seluruh pasukannya. Dengan terbantainya seluruh pasukan OV-4, kini hanya tersisa misi pembunuhan Al-Assad. Lieutenant Vasquez mengerahkan pasukannya dalam membantu sebuah penyerangan yang sedang dilancarkan di sebuah kota, tempat yang dipercaya sebagai keberadaan Al-Assad. Dalam penyerangan tersebut, mereka mendapatkan informasi bahwa Al-Assad memiliki sebuah nuklir yang terpasang di kota itu, dan mereka harus segera pergi secepatnya sebelum nuklir tersebut diledakkan. Sayangnya di saat yang bersamaan, helikopter Cobra yang membantu mereka tertembak jatuh oleh sebuah misil. Bersama dengan Vasquez dan pasukannya, Jackson ditugaskan untuk menyelamatkan sang pilot yang dikabarkan masih bertahan hidup. Namun bersamaan dengan berhasil diselamatkannya sang pilot, nuklir yang terpasang di kota itu telah diledakkan. Hanya dalam hitungan detik, seluruh pasukan USMC yang ada di sana termasuk Vasquez bersama dengan 30.000 pasukan Amerika dan pasukan OV-4 yang tersisa seketika tewas di tempat. Dalam kondisinya yang sekarat, Jackson keluar dari helikopternya dan menyaksikan kehancuran luar biasa yang diakibatkan oleh nuklir tersebut bersamaan dengan tumpukan mayat yang tidak terhitung jumlahnya. Di saat itulah Jackson dinyatakan tewas dan misi pembunuhan Al-Assad gagal.
Kembali ke sudut pandang SAS di hari ketiga, Nikola yang telah berhasil dibawa ke markas Jerman memberitahu pasukan SAS mengenai lokasi Al-Assad yang kemungkinan sedang bersembunyi di sebuah markas di Azerbaijan. Berbekal informasi tersebut, Price pun membawa pasukannya ke sana. Dengan bantuan dari Russian loyalis dan sebuah helikopter, Price, Guest, dan Soap terus mendesak pasukan ultranasionalis yang berupaya untuk melindungi Al-Assad. Pada akhirnya, setelah mencari dari satu markas ke markas lainnya, keberadaan Al-Assad pun diketahui sedang berada di bangunan terakhir. Di sanalah Price kemudian membunuh bodyguard Al-Assad dan berhasil menangkapnya. Setelah itu, ia diikat di kursi untuk diinterogasi lebih lanjut mengenai siapa orang yang telah memberikannya bom. Di tengah proses interogasi, handphone Al-Assad berdering. Guest memberikannya pada Price. Setelah Price mendengarnya, ia seketika menjadi sangat marah dan langsung membunuh Al-Assad di saat itu juga. Saat Guest bertanya mengenai siapa orang yang menelepon, Price menjawab bahwa orang tersebut adalah Imran Zakaev, pemimpin ultranasionalis dan The Four Horsemen. The Four Horsemen sendiri adalah nama dari sebuah grup beranggotakan 4 orang yang memiliki tujuan untuk memiliki kuasa penuh atas dunia dan ingin merebut dunia barat. Keempat orang yang tergabung ke dalam grup ini adalah Vladimir Makarov, Khaled Al-Assad, Viktor Zakaev, dan Imran Zakaev. Kisah kemudian dilanjutkan dengan sebuah flashback 15 tahun yang lalu, lebih tepatnya pada tahun 1996, ketika Price yang masih menduduki posisi lieutenant sedang melaksanakan misi pembunuhan Imran Zakaev bersama Kapten Macmillan. Keduanya menggunakan ghillie suit dan secara diam-diam bergerak menuju puncak hotel untuk memantau pergerakan Imran Zakaev menggunakan sebuah sniper. Sesuai dengan perintah sang kapten, Price kemudian menembaknya. Namun tembakannya sedikit meleset, memutuskan tangan kiri Imran Zakaev. Menanggapi tertembaknya Imran Zakaev, keadaan seketika menjadi kacau dan pasukan ultranasionalis sontak menyerang mereka berdua dari segala arah, memaksa keduanya untuk segera pergi ke titik penjemputan. Sayangnya di tengah pelarian tersebut, sebuah helikopter terjatuh dan menimpa kaki Macmillan, sehingga mau tidak mau Price harus membawanya sampai ke sebuah amusement park yang merupakan titik penjemputan mereka. Sembari menunggu regu penyelamat datang, keduanya terus menyerang pasukan ultranasionalis yang tidak ada habis-habisnya. Pada akhirnya Price dan Macmillan berhasil dievakuasi pergi dari sana. Meskipun begitu, seperti yang kita ketahui, Imran Zakaev berhasil bertahan hidup dari tembakan tersebut, namun dengan tangan kirinya yang telah menjadi buntung. Kembali lagi ke masa kini, 8 jam setelah kematian Al-Assad, lebih tepatnya pada hari keempat, pasukan SAS terus mempertahankan posisi mereka di bukit dan mendesak mundur pasukan ultranasionalis sampai regu penyelamat datang menjemput mereka. Dengan kematian Al-Assad, kini target utama mereka adalah Imran Zakaev. Namun karena keberadaannya tidak diketahui, pasukan SAS pun bergabung dengan USMC dan Russian loyalis untuk melakukan penangkapan terhadap Viktor Zakaev, anak dari Imran Zakaev, agar bisa diinterogasi mengenai keberadaan ayahnya. Ketiganya menjalankan misi tersebut di malam hari dengan menyelinap masuk ke dalam salah satu checkpoint musuh. Atas perintah Kapten Price, mereka semua menghabisi para pasukan yang berjaga untuk mengambil seragamnya dan menunggu kehadiran Viktor. Saat dia datang, mereka langsung melancarkan aksi dengan membunuh para pasukan ultranasionalis, membuat Viktor seketika kabur dari sana. Soap dan seorang rekannya, yaitu Griggs, langsung mengejarnya sampai ke sebuah bangunan tua. Dengan bantuan dari sebuah helikopter, seluruh pasukan ultranasionalis berhasil disapu bersih dan Viktor akhirnya telah terpojokkan di atas atap bangunan tersebut. Namun tanpa diduga-duga, saat hendak ditangkap, Viktor memutuskan untuk membunuh dirinya sendiri, membuat mereka semua kehilangan satu-satunya sumber yang dapat memberitahu di mana keberadaan Imran Zakaev. Tidak lama setelah kematian anaknya, Imran Zakaev menjadi sangat marah dan mengancam akan meledakkan nuklir di Amerika Serikat sebagai bentuk pembalasan dendam. Ia diketahui telah mengambil kendali atas ICBM Launch Facility yang berlokasi di Atlee Mountains.
Untuk itu, pada hari ke-6, Price memimpin gabungan pasukan SAS dan USMC untuk menghentikan peluncuran nuklir tersebut. Namun saat turun menggunakan parasut, Griggs terpisah dari mereka dan telah mengaktifkan emergency transponder yang memberikan sinyalnya dari kejauhan. Melihat ini, Price memutuskan untuk mencari keberadaan Griggs terlebih dahulu dengan mengikuti sinyalnya yang berada di dalam sebuah desa kecil. Singkat cerita, Griggs akhirnya berhasil diselamatkan dan mereka pun melaksanakan misi utamanya dalam menghentikan nuklir. Sayangnya mereka terlambat. Imran Zakayev telah meluncurkan 2 nuklir yang diarahkan ke Amerika bagian timur dan diperkirakan akan memakan sebanyak 41 juta korban jiwa. Semua hal ini telah memaksa SAS dan USMC untuk bergerak cepat masuk ke dalam fasilitas peluncuran nuklir melalui sebuah ventilasi. Di dalam fasilitas tersebut, mereka menghabisi seluruh pasukan yang menghalang dan berhasil mencapai main control room untuk memasukkan abort code yang telah didapatkan oleh Russian loyalis. So memasukkan kode tersebut dan berhasil membuat kedua nuklir yang sedang meluncur meledak di tengah peluncurannya, menggagalkan rencana Imran Zakayev. Di saat-saat ini, Imran Zakayev diketahui tengah berusaha untuk kabur menggunakan helikopter, sehingga Price memimpin pasukannya untuk melakukan pengejaran padanya menggunakan kendaraan. Sayangnya, di tengah pengejaran itu, helikopter musuh menghancurkan sebuah jembatan yang hendak dilalui pasukan SAS dan yang lainnya, membuat mereka semua seketika terjatuh dari kendaraan dan Soap kehilangan kesadarannya. Saat terbangun di tengah rusaknya jembatan, ia berusaha untuk mempertahankan posisi dengan menyerang balik pasukan ultranasionalis yang terus mendesak mereka. Namun tanpa diduga-duga, helikopter yang sama sekali lagi meluncurkan misil ke arah mereka, membuat Soap sekali lagi jatuh tidak sadarkan diri. Dalam kondisinya yang semakin memburuk, ia melihat Griggs yang sedang menarik tubuhnya ke tempat perlindungan. Di saat itu juga, Soap menyaksikan Griggs yang ditembak mati oleh pasukan musuh, sedangkan Price terlihat sangat tidak berdaya. Di titik inilah Imran Zakayev menghampiri mereka bersama 2 bodyguardnya dan membunuh sisa-sisa pasukan yang masih bertahan hidup. Sampai saat giliran Soap yang hendak dibunuh, datanglah bala bantuan yang meledakkan helikopter Imran Zakayev. Hal ini telah membuat perhatian ketiganya teralihkan, sekaligus menjadi kesempatan bagi Price untuk memberikan senjata pada Soap yang digunakannya untuk membunuh mereka bertiga. Pasukan Russian loyalis turun dari helikopter dan segera memberikan pertolongan pertama pada siapapun yang masih bertahan hidup. Di sanalah game Call of Duty Modern Warfare pertama berakhir. Nah, sebenarnya masih ada lagi satu misi bonus yang bisa kita mainkan setelah kredit dari game ini berakhir, dimana kita akan berperan sebagai salah seorang anggota Task Force 141 yang sedang menjalankan misi penyelamatan sandera di dalam sebuah pesawat Deganda. Pada akhirnya, seorang sandera berhasil diamankan dan semua anggota Task Force 141 melompat keluar sebelum pesawat tersebut meledak. Misi bonus ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan main story dari Modern Warfare series, jadi ya jangan terlalu dibawa serius juga. Cuman memang melalui tanggapan dari developer sendiri, mereka mengaku bahwa misi bonus ini itu menjadi inspirasi dari salah satu misi yang nantinya akan muncul di Modern Warfare kedua. Nah, ditunggu aja untuk kelanjutan ceritanya di Modern Warfare kedua dan ketiga, yang tentunya ceritanya akan menjadi semakin menarik, karena Modern Warfare yang pertama ini bisa dibilang baru saja masuk ke dalam babak pengenalannya doang. Nanti yang kedua dan yang ketiga itu akan menjadi lebih seru lagi. Silahkan ditunggu aja. Nah, silahkan komen juga pendapat kalian di kolom komentar di bawah.